Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firdaus Ramadan dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan hijau dan transportasi internal. Pengertian bangunan hijau. Arsitektur hijau, green arsitektur, dapat diartikan sebuah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan, alam, maupun manusia, dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Melalui bangunan hijau diharapkan akan tercapai keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, dan akibat yang dicapai adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup karena pemanfaatan sumber daya alam dikendalikan secara bijaksana. Bangunan hijau secara sederhana mempunyai pengertian bangunan atau lingkungan binaan yang dapat mengurangi atau dapat melakukan efisiensi sumber daya material, air, dan energi. Dalam pengertian yang lebih luas adalah bangunan atau lingkungan binaan yang efisien dalam penggunaan energi, air, dan segala sumber daya yang ada, mampu menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan penghuninya dalam mengembangkan produktivitas penghuninya, mampu mengurangi sampah, polusi, dan kerusakan lingkungan. Program perwujudan bangunan hijau. Salah satu wujud pelaksanaan pilar bangunan hijau diantaranya pengelolaan bangunan kampus yang sesuai dengan kaidah-kaidah bangunan hijau yang ramah lingkungan, dengan memilih bahan bangunan yang ramah lingkungan, tidak dibuat dari bahan beracun berbahaya, jumlah bahan bangunan tidak berlebihan, penataan letak bangunan yang seimbang antara yang terbangun dan ruang terbuka. Agar program bangunan hijau dapat berkelanjutan, maka harus ada upaya lain yang sistematis seperti pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. Contoh penerapan di sekitar. Yang pertama, mengolah air hujan dengan menggunakan lubang resapan biopori. Yang kedua, mengurangi penggunaan listrik, air AC, serta pemakaian bahan-bahan yang mereduksi dampak bangunan terhadap kesehatan. Pengertian transportasi internal merupakan jenis transportasi yang dilakukan pada kawasan sendiri atau wilayah privat tertentu. Transportasi internal adalah jenis transportasi yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, seperti berbelanja pada sebuah pasar swalayan. Prasarana transportasi internal dapat diartikan sebagai infrastruktur atau fasilitas fisik yang mempermudah pergerakan sarana transportasi atau alat transportasi internal yang beroperasi di kawasan privat atau lingkungan sendiri menjadi lancar, aman, dan nyaman. Transportasi internal harus memperhatikan aspek lingkungan seperti bahan yang digunakan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, energi yang dipakai menggunakan energi yang terbuat dari bukan minyak bumi dan fosil, tetapi dari bahan yang ramah lingkungan seperti biomasa, energi surya, dan energi angin, dan dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Perwujudan transportasi internal di lingkungan kampus sekitar. Transportasi internal mereduksi pergerakan kendaraan mesin berbahan bakar fosil di kawasan kampus sebagai salah satu upaya dalam implementasi kebijakan transportasi internal. Segenap warga kampus juga didorong untuk berjalan kaki dalam pergerakan internal kampus guna menumbuhkan budaya sehat dan humanis. Beberapa sarana dan prasarana pejalan kaki yang telah ada perlu diperbaiki dan dikembangkan guna meningkatkan kinerja layanan bagi kenyamanan pejalan kaki.
Contohnya yaitu bijak dalam berkendara di kawasan kampus. Misal utamakan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi udara, seperti menggunakan sepeda atau mobil listrik dan juga sepeda listrik yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu bijak dalam berjalan, misal berjalan pada jalur kiri, jalan paling tepi. Kesimpulannya yaitu pilar bangunan hijau dan sistem transportasi internal bertujuan mengembangkan dan mengelola bangunan dan lingkungan yang mendukung visi konservasi serta mewujudkan sistem transportasi internal yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya saya Maria Felicia akan membahas salah satu nilai yang ada dalam konservasi, yaitu nilai inspiratif. Nah, apa sih nilai inspiratif itu? Nilai inspiratif adalah suatu nilai tercermin pada seseorang yang senantiasa memiliki ide atau gagasan untuk siap bertindak melakukan sesuatu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, berdasarkan ide yang hadir ke otak dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, nilai inspiratif ini sendiri memiliki komponen penting yang berupa sebuah pesan, di mana pesan tersebut didapat dari suatu aktivitas atau peristiwa ataupun keadaan yang dapat menyentuh emosi seseorang, mengandung sebuah penyadaran, dan ada tindak lanjut menjadi tindakan-tindakan nyata. Nah, nilai inspiratif ini memiliki karakter di mana di dalam diri seseorang itu memiliki nilai positifnya, dan seseorang dapat dikatakan memiliki nilai inspiratif atau dapat menginspirasi apabila mereka secara individu dan konsisten melakukan perbuatan inspiratif pada setiap kesempatan yang dimiliki tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal situasi, tanpa mengenal kondisi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh implementasi dari nilai inspiratif di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di lingkungan kampus kita ini mengurangi sekali penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menyebabkan polusi udara, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Semarang ini yang dapat mematuhi kebijakan tersebut akan menginspirasi masyarakat luas baik di kampus lain maupun di sekitaran lingkungan Universitas Negeri Semarang ini untuk mengambil nilai positif dari tindakan yang kita lakukan. Karena tindakan yang kita lakukan ini dapat memberikan dampak yang sangat-sangat positif bagi lingkungan. Ini adalah bentuk kepedulian warga Universitas Negeri Semarang akan melestarikan lingkungan kita yang hijau ini. Jadi, tindakan-tindakan ini dapat disimpulkan bahwa mengandung nilai inspiratif karena memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan bagi masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas implementasi nilai inspiratif di sekitaran lingkungan saya sendiri, yaitu di sekitaran lingkungan Jakarta ini. Jadi, ada beberapa sekolah yang menetapkan kebijakan bahwa kelas-kelas di sekolah mereka tidak menggunakan penghawaan dengan menggunakan AC. Jadi, lebih memilih untuk menggunakan penghawaan alami. Nah,
sekolah-sekolah tersebut itu yang dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain ataupun masyarakat yang lain, bahwa mereka itu memiliki nilai yang positif karena itu adalah bentuk kepedulian mereka juga terhadap lingkungan. Contoh selanjutnya dari implementasi nilai inspiratif di lingkungan sekitaran saya, yaitu di sekitaran lingkungan saya ini ada sebuah kampus yang dimana menyediakan transportasi umum khusus untuk mahasiswa-mahasiswinya. Nah, ini sebenarnya sama dengan di Universitas Negeri Semarang ya. Nah, kampus-kampus ini seperti UNES, seperti kampus yang ada di sekitar saya ini, itu bisa menjadi inspirasi bagi kampus lain juga untuk menerapkan kebijakan yang sama. Nah, jadi semakin banyak orang yang paham akan kepedulian lingkungan. Maka dari contoh-contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai inspiratif itu dapat dilihat dari 4 tahap, yaitu belum terlihat, mulai terlihat, mulai berkembang, dan menjadi kebiasaan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bangunan hijau dan transportasi internal serta nilai inspiratif. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan dan nanti kita akan diskusikan bareng-bareng ya. Terima kasih.